1. Yang pertama, Bapak Hendra Sutomo Aji, STMT, KPN, dan Bapak Eki Mulyono, SHM, sebagai dosen pengajar mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Justina Nur Airinisa, NIM 1819-1050-1009. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UTS dalam mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang program PTSL dan PTSP dalam mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran atas tanah. Untuk agenda pembahasannya, yang pertama ada pengertian PTSL, yang kedua pengertian PTSP, yang ketiga manfaat PTSL dan PTSP, yang keempat penjelasan tentang mafia tanah, dan yang kelima studi kasus. Memasuki pembahasan pertama yaitu pengertian PTSL. PTSL merupakan singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL sendiri merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi kegiatan pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Untuk data fisik sendiri meliputi letak, batas, dan adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan data yuridis meliputi keterangan mengenai status hukum, bidang tanah, dan satuan rumah susun yang didaftarkan, pemegang haknya dan hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Kemudian untuk objek pendaftaran tanah, menurut pasal 9 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa objek pendaftaran tanah meliputi yang pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Selanjutnya, hak tanggungan. Dan yang terakhir, tanah negara. Kemudian, untuk tujuan pendaftaran tanah menurut PP nomor 24 tahun 1997 meliputi yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk pemegang hak atas tanah yang sah akan diberikan sertifikat hak atas tanah. Kemudian yang tujuan kedua yaitu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Yang ketiga yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kemudian pemerintah saat ini memiliki program percepatan PTSL ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, nantinya sertifikat tanah dan dokumen pertanahan lainnya akan dibuat dalam bentuk elektronik. Tujuan dari percepatan PTSL ini dan dibuatnya dalam bentuk elektronik yaitu untuk mencegah pemalsuan sertifikat tanah orang lain oleh mafia tanah. Namun, pemerintah memastikan walaupun sudah dalam bentuk elektronik, sertifikat ini
ini masih bisa dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk hard copy-nya. Kemudian Kementerian ATR BPN ini menargetkan kegiatan pendaftaran tanah ini akan rampung pada tahun 2025. Percepatan pendaftaran tanah ini tertuang dalam rencana strategis tahun 2020-2024 untuk mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Namun adanya pandemi COVID ini berdampak pada kegiatan PTSL ini. 2 kali anggaran Kementerian ATR BPN direlokasi untuk penanganan COVID-19. Namun adanya pandemi ini membuat Kementerian ATR BPN memaksimalkan layanan elektronik. Nah, layanan elektronik dari Kementerian ATR BPN yang sudah bisa dilakukan secara elektronik itu ada 4 layanan, yaitu antara lain layanan hak tanggungan, informasi zona nilai tanah, pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT, dan pengecekan sertifikat tanah. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pengertian PTSP. PTSP sendiri merupakan singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini adalah pelayanan perizinan maupun non-perizinan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan ini dilakukan dalam satu tempat. Tujuan PTSP sendiri ada 4, itu yang pertama, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Yang kedua, memperpendek proses pelayanan. Yang ketiga, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dan yang terakhir, mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Untuk subjek penyelenggara dari PTSP ini antara lain, yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang keempat administrator kawasan ekonomi khusus. Adanya PTSP ini diharapkan pelayanan diselenggarakan secara terpadu di pusat maupun di daerah sehingga dapat menciptakan penyederhanaan, perizinan, dan percepatan penyelesaiannya. Memasuki pembahasan ketiga, yaitu manfaat program PTSL dan PTSP. Program PTSL dan PTSP ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah maupun bangunan yang dimiliki. Adanya kepastian hukum ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya. Nah, hal ini dilakukan agar sengketa tanah tidak terjadi lagi karena bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang sudah jelas. Kemudian yang kedua, itu mempercepat respon pemerintah bila terdeteksi adanya pelanggaran hak atas tanah. Karena adanya tertib administrasi sehingga dapat mempermudah dalam menangkap atau mendeteksi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Kemudian yang ketiga, itu pemerintah dapat memantau tanah yang akan dijadikan lokasi investasi dimiliki oleh siapa saja dan memantau siapa saja yang seharusnya mendapat manfaat dari hasil investasi di tanah tersebut. Nah, kemudian salah satu bentuk pelanggaran hak atas tanah yaitu mafia tanah. Mafia tanah ini merupakan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk merebut tanah milik orang lain. Tujuan utama mafia tanah adalah menjadikan aset tanah sebagai sarana pengembangan tujuan bisnis yang lebih besar dengan cara-cara melawan hukum.
Sasaran korbannya dapat menimpa individu, masyarakat luas, perusahaan, bahkan negara. Dilansir dari lokataru.com, terdapat beberapa praktik yang lazim digunakan oleh mafia tanah, yaitu antara lain yang pertama pemalsuan diri, akta jual beli, dan mengambil alihan dokumen pajak dengan cara bekerja sama dengan oknum di pemerintahan dan pejabat buat akta tanah atau notaris. Kemudian yang kedua, mengganggu pemilik tanah yang sah dengan cara dibuat menjadi tidak nyaman, seperti menutup akses jalan menuju tanah tersebut, kemudian membangun bangunan fisik seperti pagar dan seng di sekitar wilayah tanah. Yang ketiga, digunakannya oknum-oknum preman untuk menekan para pemilik tanah supaya menjual tanah miliknya dengan harga yang murah. Yang keempat, penguasaan fisik dengan cara memasang pelang dan tenda di atas tanah tersebut yang mengatasnamakan oknum preman. Yang kelima, pengerusakan batas atau patok pemilik tanah oleh oknum preman. Yang keenam, pelaporan dugaan tindak pidana kepada pemilik tanah yang sah di kepolisian, bahkan hingga gugatan pembatalan sertifikat melalui PT UN. Yang ketujuh, pada saat pengadilan telah memberikan kekuatan hukum pada pemilik sah, kondisi lapangan telah dikuasai oleh organisasi preman, sehingga putusan tidak dapat dijalankan. Dan yang terakhir, penggunaan aparat dan preman untuk menakut-nakuti warga yang masih ingin mempertahankan tanahnya. Kemudian memasuki studi kasus. Di sini saya memilih membahas tentang sindikat mafia tanah di Kabupaten Bekasi. Nah, kasus ini terjadi pada bulan Juli tahun 2014 di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Modus mafia tanah ini terbongkar setelah adanya laporan dari seorang warga sebagai pemilik tanah yang sah merasa keberatan saat mengetahui terbitnya akta jual beli atas tanah yang dimilikinya secara tiba-tiba. Nah, pelaku mafia tanah yang ditangkap oleh polisi ini sebanyak 11 orang yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, staf desa, hingga camat dan staf kecamatan. Kemudian para tersangka ini melakukan kejahatannya dengan cara membuat dokumen palsu meliputi surat kematian, keterangan waris atas nama pemilik tanah yang sudah meninggal, menyiapkan alas hak tanah berupa kirik, surat penguasaan fisik, keterangan tidak sengketa, dan surat-surat lainnya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh polisi juga menemukan dugaan pemalsuan sebanyak 163 akta jual beli tanah yang dilakukan oleh camat yang menjabat saat itu. Nah, akibat dari tindak kejahatan tersebut, para pelaku dijerat dengan pasal 263, 264, dan 266 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Nah, berdasarkan pengalaman dari kasus tersebut, maka berikut terdapat tips terhindar dari mafia tanah. Tips yang pertama yaitu lakukan pendaftaran tanah. Hal ini dilakukan agar bukti kepemilikan tanah itu jelas. Kemudian yang kedua, jangan mudah menyerahkan sertifikat tanah yang dimiliki saat jual beli. Yang ketiga, pilihlah notaris yang sudah dikenal atau cek notaris tersebut apakah sudah memiliki izin praktek atau sudah terdaftar di BPN atau tidak. Kemudian yang keempat, cermati pihak penjual. Yang kelima, bagi pembeli sebaiknya memvalidasi kepemilikan sertifikat tanah ke pihak BPN. Kemudian yang keenam, pembeli juga sebaiknya mengecek terlebih dahulu sertifikat tanah yang dibeli bermasalah atau tidak. Yang ketujuh, masyarakat sebaiknya proaktif dalam menguasai tanahnya, seperti melalui pemasangan patok. Dan yang terakhir, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengetahui info sertifikat, informasi berkas, persyaratan, alur pendaftaran, lokasi bidang tanah, dan lain-lain.
lain sebagainya. Menurut Kementerian ATR BPN, mafia tanah ini kenapa disebut mafia? Karena jaringannya begitu luas yang melibatkan oknum pemerintah maupun oknum dari notaris atau pejabat pembuat akta tanah tersebut. Sehingga agak sulit untuk diberantas, namun Kementerian ATR BPN optimis bisa memberantas mafia tanah ini melalui program PTSL dan PTSP. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi dalam PPT saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam video penjelasan saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.